Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Dila, NPM 2275511, program studi akuntansi perpajakan dan jurusan ekonomi dan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang perkembangan standar akuntansi keuangan dan penggunaannya di Indonesia. Standar akuntansi keuangan adalah pedoman yang mengatur bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Standar akuntansi keuangan itu sendiri di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan dinamika dunia usaha dan profesi akuntansi. Beberapa poin penting tentang perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Perhimpunan Bahan dan Struktur atau dikenal dengan GAAP dan GAA ini sendiri dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau dikenal dengan IAI. Pada tahun 1974, IAI membentuk Komite Prinsip Akuntansi atau Komite PAI yang menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan berdasarkan US GAAP Standar Akuntansi Keuangan dikenal sebagai Prinsip Akuntansi Indonesia atau dikenal dengan PAI. Pada tahun 1994, IAI melakukan adopsi IAI direvisi total terhadap PAI dan mengubah namanya menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau sering kita dengar dengan SAK. SAK dimulai berharmonisasi dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Pada tahun 1998, IAI memberikan otonomi kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK untuk menyusun dan mengesahkan SAK. SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yaitu pada tahun 1995, 1996, 1999, 2002, 2004, 2007, dan 2009. Pada tahun 2012, IAI merancangkan program konversi SAK ke International Financial Reporting Standard atau dikenal dengan IFRS Standard, yang merupakan standar akuntansi keuangan internasional terbaru dari IASB. Program konvergensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan di Indonesia, serta memfasilitasi perbandingan antara laporan keuangan dari berbagai negara. Selain SAK yang berbasis IFRS Standard, IAI juga menyusun standar akuntansi keuangan khusus untuk entitas tertentu, seperti SAK etap untuk entitas tanpa akun stabilitas publik, SAK syariah, dan entitas syariah untuk entitas syariah, SAK untuk entitas pemerintah, dan SAK UMKM untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Untuk penggunaan standar akuntansi di Indonesia adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan, seperti pemilik manajemen, kreditur, investor, pemerintah, dan masyarakat di Indonesia. Terdapat 5 jenis standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau penggunaan standar laporan keuangan Indonesia. Yang pertama yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS dan diterapkan oleh entitas yang memiliki akun stabilitas publik seperti perusahaan publik, bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akun stabilitas publik atau dikenal dengan SAK etap yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan entitas yang tidak memiliki akun stabilitas publik seperti perusahaan kecil dan menengah. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau dikenal dengan SAK EMKM
adalah standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas yang memiliki karakteristik sebagai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 28, SAK UMKM berlaku efektif per Januari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. SAK UMKM berlaku efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan penerapan dini diperkenankan. Yang keempat, standar akuntansi keuangan syariah atau dikenal dengan SAK syariah yang mengatur akuntansi bagi entitas yang menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Yang kelima, standar akuntansi pemerintah atau dikenal dengan SAP EF untuk mengatur akuntansi bagi entitas pemerintah pusat dan daerah seperti kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten atau kota dan desa. Dari penggunaan standar akuntansi tersebut, kita membutuhkan yang namanya kerangka konseptual, yaitu di mana suatu sistem yang terdiri dari tujuan dan konsep dasar yang menjadi landasan bagi penyusunan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan dan menafsirkan standar akuntansi serta memberikan pedoman bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan. Kerangka konseptual standar akuntansi Indonesia mengacu pada kerangka konseptual yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB atau dikenal dengan Dewan Standar Akuntansi Internasional. Kerangka konseptual ini diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan diterjemahkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PESAK. Kerangka konseptual ini berlaku untuk entitas bisnis yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAP. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait tentang perkembangan standar akuntansi keuangan dan penggunaan standar akuntansi di Indonesia yang saya ambil dari buku Ibu Dwi Martina. Yang perlu kita ketahui yaitu standar akuntansi keuangan, yakni pedoman bagi seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan yang harus berdasarkan standar akuntansi. Dan standar akuntansi keuangan di Indonesia itu dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Akuntan Keuangan. Pedoman dalam menyusun laporan keuangan baik perusahaan kecil, besar, maupun perusahaan mikro itu diatur sebagaimana menyusun laporan keuangan tersendiri dalam pembuatan laporan keuangan. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.